Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dirusta Anggraini. Saya dari kelas PGSD 1A. NPM saya 21.03.05.0008. Kali ini saya akan menjawab asesmen akhir semester 1 mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang dibimbing oleh Bapak Ari Suryawan, Magister Pendidikan. Nomor 1. Mengapa kepala sekolah, guru, dan stakeholder yang lain perlu dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum? Karena guru adalah faktor penting dalam mengaplikasikan kurikulum ke dalam pembelajaran dalam kelas, karena ia merupakan pelaksana dan sekaligus penerjemah kurikulum dari pusat untuk disajikan ke kelasnya. Guru termasuk dapat digolongkan sebagai salah satu tokoh keberhasilan untuk mensukseskan proses pengembangan kurikulum. Beberapa peran guru dalam proses pengembangan kurikulum diantaranya yaitu 1. Guru sebagai implementer, artinya guru berperan untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan kurikulum yang ada. Yang kedua, guru sebagai adapter, artinya guru sebagai pelaksana kurikulum dan akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum terhadap karakteristik siswa. Yang ketiga, guru sebagai evaluator. Artinya, guru melaksanakan penilaian untuk mengetahui apakah anak telah mencapai hasil yang diharapkan. Yang kedua, peran kepala sekolah dalam proses pengembangan kurikulum adalah memimpin, mengawasi, dan juga bertanggung jawab atas proses berjalannya pengembangan kurikulum yang dibantu oleh guru, siswa, dan staf-stafnya. Peran stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang pertama, peran pemerintah. Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan-kebijakan untuk menjamin mutu pendidikan yang sekiranya dapat mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Sebagai pemegang dan pembuat otoritas kebijakan, maka peran serta pemerintah dalam memberikan arah kebijakan sangatlah penting. Pemerintah di sini yang dimaksudkan adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah. Peran orang tua dan murid. Peran orang tua yang sangat penting terhadap prestasi peserta didik. Peran orang tua memiliki faktor positif dalam proses keberhasilan pembelajaran. Peran orang tua dalam hal ini merujuk pada dukungan yang positif kepada peserta didik. Selain itu, kerjasama antara orang tua dan guru perlu dipererat kembali, karena sebagian kegiatan yang ada dalam kurikulum dilaksanakan di dalam rumah. Oleh karena itu, pengawasan dan pengamatan dari orang tua sangatlah diperlukan dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, peran stakeholder sebagai para ahli. Proses pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan seorang yang profesional atau ahli dalam pendidikan. Tenaga ahli baik dari ahli pendidikan, ahli kurikulum, ataupun ahli bidang studi, para ahli menguasai beberapa teori dan solusi atas masalah yang dihadapi oleh kepala sekolah, guru, dan murid. Para ahli dapat membantu untuk menghadapi masalah yang terjadi. Yang nomor 2, pandemi COVID-19 membuat pendidikan berdampak sangat luar biasa. Ada wacana perbaikan kurikulum di tahun 2022. Bagaimanakah pendapat Anda? Menurut saya, perbaikan dan perubahan kurikulum sangat diperlukan untuk pendidikan, karena pada masa pandemi ini, hampir seluruh instansi sekolah yang ada di Indonesia dilakukan secara daring demi mengurangi penularan COVID-19. Diharapkan dengan adanya perbaikan dan perubahan kurikulum pada tahun 2022 dapat mengatasi masalah yang khususnya pada bidang pendidikan. Soal nomor 3, guru menjadi aktor utama dalam implementasi kurikulum. Menurut pendapat Anda, kompetensi apa agar membantu guru dalam memaksimalkan proses kegiatan pembelajaran? Menurut pendapat saya, dalam memaksimalkan proses kegiatan pembelajaran, guru harus mampu membuat susunan rencana pembelajaran dan dapat mengelola serta dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran. Guru juga harus memahami keadaan dan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat menyesuaikan diri untuk membantu pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu,
guru dapat mengadakan kegiatan evaluasi atau penilaian untuk memahami sejauh mana keberhasilan dalam pengajaran yang telah dilakukan. Nomor 4, ada istilah trilogi pendidikan. Jelaskan maksud tersebut sesuai dengan pemahaman saya. Istilah trilogi pendidikan Indonesia menurut pemahaman saya, Ingarso Sungtulodo, seorang guru atau pemimpin yang berada di depan mampu memberikan teladan yang baik serta dapat menjadi panutan pengikutnya. Ingmadyo Mangunkarso, artinya seorang guru atau pemimpin dapat memberikan dukungan dan motivasi pada siswa atau bawahannya untuk mencapai cita-cita. Tutwuri Handayani, artinya seorang guru atau pemimpin berada di belakang mampu memberikan dorongan berupa moral dan semangat untuk menggapai cita-cita kepada siswa atau bawahan. Nomor 5, di sekolah dasar, guru harus memahami tahapan psikologis terhadap perkembangan anak. Jelaskan pendapat saudara tentang hubungan antara kajian psikologis dengan pembelajaran di sekolah dasar. Guru berhubungan langsung dengan peserta didiknya hampir setiap hari dengan berbagai latar belakang yang beragam. Sebagai seorang guru, perlu memahami berbagai karakter yang terbentuk karena adanya latar belakang tersebut, dengan cara memahami psikologi pendidikan terlebih dahulu, sehingga dapat menentukan pendekatan psikologi apa yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan peserta didiknya. Soal nomor 6 atau terakhir, 10 tahun terakhir, banyak sekali sekolah yang melakukan inovasi kurikulum seperti religius, sains, dan alam. Bagaimana pendapat Anda dengan adanya fenomena ini? Menurut pendapat saya, perubahan dan inovasi kurikulum juga perlu dilakukan karena mengingat perkembangan zaman yang terus terjadi semakin meningkat. Pada kehidupan di negara, khususnya di Indonesia, pengaruh perubahan global, perkembangan iptek, dan seni budaya semakin pesat. Oleh karena itu, apabila dilakukan inovasi kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, maka pendidikan di Indonesia akan tertinggal. Sekian jawaban asesmen akhir semester 1 dari saya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.